datang di dunia dalam fakta. Berikut 10 film dengan visual efek termahal di dunia. Di peringkat 10, Jurassic World Fallen Kingdom. Film yang diproduksi oleh Universal Pictures pada tahun 2018 ini adalah sequel dari Jurassic World di tahun 2015. Pihak studio berencana untuk membuat Jurassic World menjadi trilogi, di mana bagian ketiga trilogi Jurassic World, Dominion, akan tayang di bulan Juni 2021. Jurassic World Fallen Kingdom sendiri merupakan bagian kelima dari rangkaian film legendaris Jurassic Park yang disutradarai oleh Steven Spielberg yang rilis di tahun 1993. Dibintangi oleh Chris Pratt dan disutradarai oleh G.A. Bayona, film ini mengambil lokasi syuting di Hawaii dan Inggris. Film bergenre science fiction adventure ini menghabiskan budget sekitar 2,5 triliun rupiah untuk visual efek dengan menggunakan animatronic dinosaurus dan bantuan CGI atau Computer Generated Imagery agar dapat menampilkan sosok dinosaurus yang terlihat nyata. Walaupun mengeluarkan budget yang sangat besar, namun pihak studio dapat bernafas lega karena Jurassic World Fallen Kingdom meraup pendapatan sebesar 19,1 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia. Prestasi ini mencatatkan Jurassic World Fallen Kingdom sebagai film dengan pendapatan tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2018 dan juga berada di urutan ke-15 dalam daftar film dengan pendapatan tertinggi di dunia sepanjang masa. Naik di peringkat 9, Alice in Wonderland. Film yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures di tahun 2010 dengan genre dark fantasy adventures ini disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Johnny Depp, Anne Hathaway, dan Helena Bonham Carter. Syuting film ini dilakukan di dua negara, yaitu Amerika dan Inggris. Film ini diangkat dari novel fantasi dengan judul Alice Adventures in Wonderland dan Through the Looking Glass yang ditulis oleh Lewis Carroll. Banyaknya adegan dengan background negeri fantasi dan makhluk-makhluk aneh mengharuskan film ini menggunakan efek CGI dengan porsi besar hampir di seluruh adegan filmnya. Akibatnya, film ini harus merogoh kocek sekitar 2,94 triliun rupiah untuk efek CGI-nya. Namun biaya ini tertutup dengan pemutaran Alice in Wonderland di seluruh dunia yang meraup pemasukan sekitar 15,1 triliun rupiah. Hal ini membuat Alice in Wonderland tercatat sebagai film dengan pemasukan tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2010. Tidak hanya itu, Alice in Wonderland juga menorehkan prestasi yang fantastis dengan memenangkan Piala Oscar sebagai Best Art Direction dan juga Best Costume Design pada ajang Academy Awards yang ke-83. Namun sayangnya, pada kategori Best Visual Effect, Alice in Wonderland hanya sebagai nominasi saja. Beranjak di peringkat ke-8, King Kong. Film dengan genre action adventures ini diproduseri dan disutradarai oleh Peter Jackson. Film ini rilis di tahun 2005 dan diproduksi oleh Universal Pictures. Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody adalah deretan aktor papan atas Hollywood yang beradu akting di film ini. Proses syuting untuk King Kong sendiri berlangsung di Selandia Baru selama 6 bulan. King Kong adalah remake kedua dari film dengan judul yang sama di tahun 1933. Sebelumnya, remake yang pertama sempat dibuat di tahun 1976. Sebagian besar visual efek digunakan di film ini untuk memvisualisasikan King Kong dengan wujud raksasanya, beserta adegan-adegan action lainnya. Akibatnya, King Kong menelan biaya cukup fantastis untuk visual efeknya. Pihak studio menggelontorkan biaya sekitar 3 triliun rupiah untuk proses produksi visual efek di film ini. Namun keuntungan tetap diraih oleh pihak studio karena King Kong berhasil meraup pendapatan sebesar 8,34 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia. Pendapatan ini membuat King Kong tercatat sebagai film berpenghasilan tertinggi kelima pada tahun 2005. Berikutnya di peringkat ke-7, Transformers The Last Knight. Film hasil kerjasama Paramount Pictures, Hasbro, dan juga beberapa studio besar lainnya ini dirilis pada tahun 2017. Deretan aktor-aktor ternama Hollywood ikut ambil bagian di film ini, seperti Mark Wahlberg, Josh Duhamel, John Turturro, bahkan aktor kawakan Anthony Hopkins juga ikut bergabung di film ini. Transformers The Last Knight adalah sequel dari Transformers Age of Extinction yang dirilis pada tahun 2014.
Kedua film ini masih disutradarai oleh Michael Bay. Masih dengan genre science fiction action, Transformers The Last Knight adalah bagian kelima dari rangkaian film Transformers yang pertama kali rilis di tahun 2007. Film ini menelan biaya sebesar 3,2 triliun rupiah untuk visual efeknya. Tidak mengherankan mengingat adegan-adegan film ini membutuhkan visual efek yang tinggi untuk memvisualisasikan robot-robot Transformer. Namun sayangnya, Transformers The Last Knight mendapat banyak kritikan dan direview sebagai film terburuk dari rangkaian film Transformers sebelumnya. Walaupun demikian, Transformers The Last Knight masih mampu meraup pendapatan sebesar 8,9 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia. Selanjutnya di peringkat ke-6 ada The Hobbit, The Desolation of Smaug. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini adalah hasil kolaborasi antara New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, dan Warner Bros. Pictures. Dengan genre fantasy adventures, The Hobbit, The Desolation of Smaug adalah bagian kedua dari 3 rangkaian film The Hobbit yang diangkat dari novel karangan J.R.R. Tolkien. Film yang disutradarai oleh Peter Jackson ini dibintangi oleh deretan aktor Hollywood papan atas, di antaranya Orlando Bloom, Luke Evans, aktor senior Ian McKellen, dan deretan pemeran lainnya. The Hobbit, The Desolation of Smaug mengambil lokasi syuting di New Zealand dan juga di dalam studio untuk adegan-adegan yang membutuhkan visual effect. Visual effect di film ini sendiri menelan biaya cukup fantastis, yaitu sebesar 3,33 triliun rupiah. Namun demikian, The Hobbit, The Desolation of Smaug meraup pendapatan yang cukup menjanjikan, yaitu sebesar 14,22 triliun rupiah atas pemutarannya di seluruh dunia. Bahkan melampaui pemasukan dari The Fellowship of the Ring dan juga The Two Towers. Pencapaian ini menjadikan The Hobbit, The Desolation of Smaug sebagai film dengan pemasukan tertinggi keempat di dunia pada tahun 2013. Naik di peringkat kelima, kita punya Avatar, film hasil besutan James Cameron sebagai sutradara yang dirilis pada tahun 2009. Avatar adalah hasil kerjasama dari beberapa studio besar, di antaranya 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, Dune Entertainment, dan Ingenious Film Partners. Film dengan genre science fiction fantasy ini dibintangi oleh deretan aktor terkenal Hollywood. Di antaranya ada Sam Worthington, ada Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, dan aktor senior Sigourney Weaver. Film ini menjadi pencapaian tertinggi dari teknologi CGI di dunia perfilman Hollywood yang sulit untuk dilampaui. Hampir seluruh adegan filmnya menggunakan CGI untuk menggambarkan latar planet Pandora dan spesies biru penghuninya. Maka dari itu, pihak studio harus merogoh kocek sebesar 3,53 triliun rupiah untuk visual efek Avatar. Namun hal tersebut terbayarkan karena meskipun menjadi salah satu film termahal dalam visual efek CGI, Avatar tercatat menjadi film berpenghasilan tertinggi di dunia di tahun 2009 pada saat film ini dirilis. Tidak kurang dari 41,59 triliun rupiah pendapatan yang diraup Avatar dari pemutarannya di seluruh dunia. Pencapaian yang fantastis ini membuat Avatar juga tercatat sebagai film berpenghasilan kedua tertinggi di dunia sepanjang masa. Tidak hanya sampai di situ, Avatar juga menorehkan prestasi dengan membawa pulang 3 piala Oscar untuk kategori Best Art Direction, Best Cinematography, dan Best Visual Effect di ajang Academy Awards ke-82. Menduduki peringkat keempat, Pirates of the Caribbean on Stranger's Tide. Film yang bertemakan bajak laut dengan genre action adventures ini adalah bagian keempat dari rangkaian film The Pirates of the Caribbean. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan merupakan hasil produksi dari Walt Disney Pictures. Disutradarai oleh Rob Marshall dan masih diperankan oleh deretan aktor ternama Hollywood, di antaranya Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey Rush, dan juga Ian McShane. Syuting film ini berlangsung sekitar 3,5 bulan dan mengambil lokasi di Hawaii, Inggris, Puerto Rico, dan California. Film ini melibatkan banyak karakter yang membutuhkan banyak efek CGI, karena sebagian besar adegan filmnya mengambil setting lautan dengan kapal hantu dan bajak lautnya. Tidak mengherankan apabila Pirates of the Caribbean on Stranger's Tide menelan biaya sebesar 3,72 triliun rupiah untuk visual efeknya. Namun setidaknya biaya tersebut dapat tertutup
Karena film ini menghasilkan pendapatan sebesar 15,59 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia dan menempatkan Pirates of the Caribbean on Stranger's Tide sebagai film berpenghasilan ketiga tertinggi di dunia di tahun rilisnya 2011. Berikutnya di peringkat ketiga, kita punya Spider-Man 3. Film terakhir yang dibintangi oleh Tobey Maguire sebagai Spider-Man ini merupakan penutup dari trilogi Spider-Man yang pertama kali dirilis di tahun 2002. Deretan aktor lainnya di film ini diantaranya Kirsten Dunst yang berperan sebagai Mary Jane Watson, Thomas Hayden Church yang berperan sebagai Sandman, ada James Franco yang berperan sebagai Harry Osborn, dan Topher Grace yang berperan sebagai Eddie Brock. Seperti di dua film Spider-Man sebelumnya, kali ini pihak studio, yaitu Columbia Pictures dan juga Marvel Entertainment, masih mempercayakan Sam Raimi untuk menyutradarai Spider-Man 3. Proses syuting Spider-Man 3 mengambil lokasi di Los Angeles, Cleveland, dan juga New York City yang berlangsung selama 7 bulan lamanya. Pada saat memasuki proses post-production, Sony Pictures Imageworks yang mengerjakan visual effect di film ini membuat lebih dari 900 visual effect shot dan menelan biaya sekitar 3,84 triliun rupiah, membuat Spider-Man 3 menjadi film dengan biaya produksi termahal di tahun 2007. Namun pihak studio tetap dapat meraih untung karena Spider-Man 3 menghasilkan pemasukan sebesar 13,28 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia dan mencatat Spider-Man 3 sebagai film dengan pendapatan tertinggi ketiga di tahun 2007 dan berhasil membuat Spider-Man 3 juga sebagai film Spider-Man dengan pendapatan tertinggi sebelum dilampaui oleh Spider-Man Far From Home di tahun 2019. Di posisi kedua, Superman Returns. Film arahan dari Bryan Singer sebagai sutradara ini dirilis pada tahun 2006. Dibintangi oleh Brandon Routh sebagai Clark Kent, Kate Bosworth sebagai Lois Lane, Kevin Spacey sebagai Lex Luthor, dan beberapa aktor lainnya. Film hasil produksi Warner Bros. Pictures ini menghabiskan syuting di Fox Studio, Sydney, Australia yang berlangsung selama 8 bulan lamanya. Adegan-adegan yang membutuhkan visual effect di film ini digarap oleh beberapa studio animasi terkenal, seperti Sony Pictures Imageworks dan beberapa studio lainnya. Tidak mengherankan kalau film ini mengeluarkan biaya yang mahal untuk visual efeknya, karena banyaknya CGI yang digunakan untuk memvisualisasikan pahlawan super yang terbang di luar angkasa ataupun latar planet Krypton. Bahkan, salah satu adegan yang dihapus di film ini yang menggambarkan planet asal Superman menelan biaya hingga 149 miliar rupiah untuk efek CGI-nya. Pengeluaran yang cukup mahal, mengingat adegan tersebut tidak pernah tampil di filmnya. Total keseluruhan Superman Returns menghabiskan biaya sebesar 4 triliun rupiah untuk visual efeknya. Namun film ini hanya menghasilkan 5,83 triliun rupiah dari pemutarannya di seluruh dunia. Kecewa dengan pemasukan tersebut, Warner Bros. Akhirnya membatalkan sequel yang rencananya rilis di tahun 2009 lalu. Menduduki posisi puncak, Avengers Endgame. Film yang dimainkan oleh deretan aktor ternama Hollywood ini disutradarai oleh dua bersaudara, Anthony dan Joe Russo. Dirilis tahun 2019 kemarin, film ini merupakan hasil kerjasama dua studio besar, yaitu Marvel Cinematic Universe dan Walt Disney Studio Motion Pictures. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner merupakan sebagian dari bertaburnya deretan aktor Hollywood papan atas yang bergabung di film ini. Avengers Endgame adalah sequel dari Avengers Infinity Wars yang rilis di tahun 2018 dan film ke-22 dari Marvel Cinematic Universe. Syuting yang dimulai pada Agustus 2017, di mana proses syuting berlangsung simultan dengan syuting Infinity War dan selesai pada Januari 2018. Lokasi syuting sendiri mengambil tempat di Pinewood Atlanta Studio, di Fayette County, Georgia, Atlanta, dan juga di New York, Skotlandia, dan Inggris. Banyaknya superhero di film ini membutuhkan efek CGI yang canggih, menyebabkan Avengers Endgame menelan biaya yang fantastis. Tidak kurang dari 5,31 triliun rupiah digelontorkan pihak studio untuk visual effect di film ini. Hal ini menyebabkan Avengers Endgame
menjadi film dengan garapan visual efek termahal yang pernah dibuat. Namun pencapaian Avengers Endgame juga tidak kalah fantastisnya. Film ini berhasil meraih pemasukan sebesar 41,76 triliun rupiah atas pemutarannya di seluruh dunia dan tercatat sebagai film berpendapatan terbesar sepanjang masa. Film ini juga memecahkan sejumlah rekor box office dan banyak mendapat pujian atas acting, scoring musik, adegan action, visual effect, dan bobot emosionalnya. Bahkan para kritikus menilai Avengers Endgame layak menjadi puncak dari 22 film Marvel sebelumnya. Demikian 10 peringkat film dengan visual efek termahal di dunia. Film manakah yang menjadi favorit Anda? Iron Man. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.